就是你。光着身子来败坏我风雪世家的名声，还想？诚心进去。Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Tentunya di video kali ini bakal melanjutkan series film Donghua yang berjudul Yosenji ataupun Trails of Demon. Ini merupakan part ke-17 ataupun kita sudah sampai ke season 3. Palingan tinggal satu video lagi, itu akan jadi ending dari season ketiga. Buat kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Di lanjutan series ini kita diperlihatkan dua keluarga besar datang di acara turnamen jenius. Mereka juga membicarakan keluarga tanah surgawi yang menantang keluarga keramat. Terlebih juga dikatakan Senfei punya dendam terhadap Nili. Hal itu pun didengar oleh direktur. Lalu ketua keluarga keramat mengucapkan selamat datang pada direktur. Ia juga tak menyangka direktur tertarik dengan turnamen jenius. Kata direktur, ia tertarik dikarenakan ada pertarungan keluarga keramat dan keluarga tanda surgawi. Kemudian direktur pun dituntun ke tempat duduknya. Di sisi Nili, ia melihat Senfei dan langsung menyapanya. Tadinya Senfei akan menghajar Nili, tapi ditahan oleh bawahannya. Senfei mengatakan ia akan menunggu Nili di arena. Terlihat Nili pun memprovokasi Senfei soal Ning Er. Hal itu pun membuat Senfei akan menghajar Nili. Namun hal tersebut dihalangi oleh direktur dan ketua Senming. Terlebih kata ketua, gunakan itu di arena nanti. Nili pun mengatakan bagaimana jika tambahkan taruhan di surat undangan. Sontak ketua Senming pun setuju akan hal tersebut. Diketahui pertarungan pertama harus Nili dan Senfei. Ia pun bertaruh 50 juta untuk kemenangan Senfei. Namun Nili meremehkan taruhan 50 juta ketua Senming. Ketua pun menenangkan Senfei yang terpancing omongan Nili. Ditambah lagi kata tetua Senfei, pertarungan keluarga keramat dan keluarga tanah surgawi berlangsung selama 3 ronde. Dan Nili tentu saja akan bertaruh sampai akhir. Tetua pun menambahkan siapa yang akan menjadi saksi di pertarungan tersebut. Dan kata Nili, tentunya semua orang yang ada di sini. Kemudian panitia pun mengumpulkan pertarungan Nili dan Senfei. Ditambah lagi siapapun boleh bertaruh dengan pertarungan mereka. Mereka belum bertaruh, Senfei akan menang dalam pertarungan tersebut. Panitia juga memberitahu pertarungan ini taruhannya ada 50 juta. Lalu di sisi direktur, ia bertaruh Nili akan menang dalam 20 serangan melawan Senfei. Kemudian pertarungan pun akan dimulai. Mereka berdua pun diberitahu untuk bersiap-siap. Sementara itu ketika Senfei akan masuk ke dalam arena pertarungan, ia ditahan oleh tetua Senming. Tetua memberitahu gunakan 2 pil penguat roh iblis. Tapi Senfei tak mau menerimanya. Dikarenakan tetua pikir Senfei tak bisa mengalahkan Nili. Namun tetua pun bilang ia hanya ingin Senfei mengalahkan Nili sebelum 20 serangan. Tapi pada akhirnya Senfei pun tak mau menerimanya. Lalu masuklah mereka berdua ke arena. Kemudian pertarungan pun dimulai. Terlihat di situ Senfei langsung saja menyerang Nili tanpa roh iblisnya. Sedangkan Nili berubah menjadi panda. Terlihat Nili pun langsung saja melempar Senfei ke tanah. Di sisi lain, direktur pun protes kenapa ketua Nihai memberi Nili roh iblis seperti itu. Ketua pun bilang ia juga tak tahu akan hal ini. Terlebih lagi roh iblis Senfei adalah harimau hitam api. Kembali ke pertarungan, Senfei pun terlihat akan bergabung dengan roh iblisnya. Tapi hal itu dihentikan oleh Nili. Namun tanpa diduga, tetua Senming pun langsung saja mengaku menyerah. Sontak Senfei pun kekeh akan menyerang Nili. Dan Nili pun tak memberi ampun pada Senfei.
Pada akhirnya Nelly pun memenangkan pertarungan tersebut dan ronde kedua akan dimulai 15 menit lagi. Sementara itu Nelly sedang mengobrol dengan ketua Nihai tentang pertarungan tadi. Tak lama tetua Shen Ming pun muncul. Dikatakan oleh ketua Nihai ia menanyakan tentang keadaan Shen Fei. Namun Shen Ming meminta Nelly untuk bertarung kembali. Tapi ketua Nihai ingin pertarungan yang lain. Terlihat tetua Shen Ming pun mengancam Nelly bahwa ia kabur dari situasi ini. Sontak direktur pun mendukung Nelly dikarenakan Nelly akan mengalahkan semuanya. Pada akhirnya Nelly pun akan bertarung kembali dikarenakan ia diancam. Terlihat di situ Nelly ingin taruhan 300 juta. Hal itu pun membuat tetua Shen Ming berpikir kembali dikarenakan ia telah kalah banyak. Terlebih lagi ia hanya akan bertaruh 100 juta. Kemudian ronde kedua pun akan dimulai antara Nelly dan Shen Ming. Mereka berdua pun memasuki arena. Terlebih lagi Shen Ming juga mengeluarkan roh iblisnya, yaitu beruang api. Begitu juga Nelly yang bergabung dengan roh iblisnya. Tapi dikatakan oleh Nelly Shen Ming benar-benar kasar dikarenakan ia langsung bergabung dengan roh iblisnya tanpa menyapa Nelly. Lalu Shen Ming pun langsung saja menyerang Nelly. Terlihat Nelly pun terus berlari menghindari serangan Shen Ming. Sontak Shen Ming pun menyerang Nelly dari atas. Hal itu pun membuat bokong Nelly terbakar. Kemudian Nelly pun memakai serangan gravitasinya untuk menyerang Shen Ming dari atas. Hal itu pun membuat semuanya berpikir Shen Ming telah mengalahkan Nelly. Tapi ternyata Nelly masih berdiri, sedangkan Shen Ming sudah tepar. Terlihat tetua Shen Ming pun frustasi akan hal tersebut. Terlebih lagi ia sudah menghabiskan banyak uang. Namun tetua Shen Ming berpikir ia masih ada kesempatan untuk memberikan keadaan ini. Tak lama Nelly pun muncul bersama dengan datangnya ketua Shen Ming. Di situ Nelly pun berterima kasih dikarenakan keluarga Keramat telah memberi 2 kemenangan yang mudah untuk Nelly. Tetua Shen Ming pun ingin Nelly bertarung kembali di ronde ketiga. Namun hal tersebut ditentang oleh ketua Nihai dikarenakan Nelly sudah bertarung 2 ronde. Pada akhirnya Nelly pun akan bertarung di ronde ketiga dengan taruhan 300 juta. Nelly pun sepakat akan hal tersebut. Hal itu pun membuat orang-orang heran. Terlebih lagi keluarga Keramat telah menghabiskan banyak uang. Tapi kali ini adalah Shen Qiao. Diketahui ia sudah menjadi spiritual iblis rank emas. Di situ mereka pun meremehkan Nelly yang pasti dikalahkan oleh Shen Qiao. Lalu panitia pun mengumumkan pertarungan ronde ketiga antara Shen Qiao dan Nelly. Terlihat di situ Shen Qiao memuji Nelly dalam ronde sebelumnya. Namun ia bilang ronde ini Nelly akan berakhir dikarenakan ia ada spiritual iblis rank emas. Kemudian Shen Qiao pun mengeluarkan botol pil penguat roh. Ternyata itu diberikan oleh ketua Shen Ming. Dan itu untuk mengalahkan Nelly. Ditambah lagi tetua Shen Ming juga akan memberi roh iblis apapun jika Shen Qiao menang dalam ronde ini. Lalu Shen Qiao pun langsung saja meminum pil tersebut. Kemudian pertarungan pun dimulai. Terlihat terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Direktur juga memuji Nelly, mungkin ia sudah menjadi spiritual rank emas. Terlihat tetua Nien pun memuji Nelly, dikarenakan Tuan Niemo pun tidak punya bakat seperti ini. Terlebih lagi penonton juga langsung mendukung Nelly. Sementara itu ketua Shen Ming pun tak percaya Nelly punya kekuatan melebihi rank emas. Kembali ke pertarungan, Nelly pun berhasil menyurutkan Shen Qiao. Namun Shen Qiao bangkit kembali dan ia pun langsung saja menyerang Nelly dengan kekuatan penuhnya. Tapi pada akhirnya Nelly pun berhasil mengalahkan Shen Qiao. Penonton pun bersorak atas kemenangan Nelly. Terlihat Jun juga mengingat tentang janjinya pada Nelly, yaitu akan menikah dengan Nelly kalau Nelly berhasil mencapai tingkat legenda.
Panitia pun mengumumkan pemenangnya adalah Nili. Hal itu pun membuat tetua Shenming menjadi frustasi. Terlebih lagi dikatakan oleh Nili ini akan membuat keluarga Keramat sakit sementara. Kemudian Nili pun mendatangi Jiun dan ia pun memberikan roh iblis angin salju. Diketahui roh tersebut ada di ring emas hitam. Kata Nili ia mendapatkannya dengan jujur dan Jiun harus merawatnya setelah roh tersebut bersatu dengannya. Jiun pun bertanya-tanya kenapa Nili memberikan ini padanya. Sontak Nili pun mengatakan dikarenakan ia menyukai Jiun. Jiun pun langsung saja memberikan kembali roh iblis tersebut pada Nili. Pada akhirnya Nili pun memberikannya kembali pada Jiun dan Jiun berhutang pada Nili. Sontak Jiun pun langsung menyimpannya. Setelah hal tersebut Jiun pun pergi, namun ia justru salah jalan. Tak lama muncullah Chen Jian. Ia pun langsung saja memuji Nili. Sontak Chen Jian pun bilang nampaknya posisi jenius kota Glory akan jadi milik Nili. Sementara itu terlihat Huyan juga memuji Nili. Di sisi lain di mansion Raja Kota terlihat di situ ada Tuan Yemo. Ia pun melihat berkas Nili. Diketahui Nili berhasil mengalahkan 3 orang dari keluarga Keramat. Lalu ia pun menyuruh penjaga untuk memanggil direktur dari institusi Shenlan. Berpindah terlihat ada 2 penjaga yang sedang membicarakan Shenfei yang telah dikalahkan oleh Nili. Tak lama Shenfei pun muncul dan juga tetua Shenming. Setelah hal tersebut muncullah ketua keluarga Keramat. Mereka semua pun langsung menghormatnya. Ketika di dalam dikatakan oleh ketua keluarga Keramat bahwa keluarga kita lebih hebat dari asosiasi ataupun keluarga tanda surgawi. Terlebih lagi tetua Shenming sudah menghabiskan 450 juta di turnamen jenius. Sontak tetua Shenming pun langsung membela. Ia juga tak tahu bahwa Nili sudah berkultivasi sampai rank emas. Dan seharusnya tetua Shenming pun tahu apa hukuman yang pantas untuknya, yaitu eksekusi. Namun ketua keluarga Keramat masih memberikan kesempatan, tapi dengan catatan harus membunuh Nili. Namun dikatakan oleh tetua Shenming, Nili dan keluarganya sudah dilindungi oleh Raja Kota. Ketua pun memberitahu mereka pasti akan keluar suatu saat nanti, dan saat itu habisi mereka. Tetua Shenming pun mengerti tentang hal tersebut. Di sisi lain Nili dan Xiaoyu dibawa ke kantor Raja Kota. Penjaga pun memberitahu kamar Nili. Terlebih lagi, kalau Nili membutuhkan sesuatu, penjaga siap melakukannya. Nili pun langsung saja masuk ke kamarnya. Lalu adiknya pun bertanya, kenapa kita harus tinggal di mansion Raja Kota? Dikatakan oleh Nili, tentu saja dikarenakan di sini aman dan guit kegelapan tak akan berani masuk ke sini. Kemudian Nili pun mengajak adiknya berkultivasi bersama. Terlihat mereka berdua pun berkultivasi di bawah pohon. Namun Nili bilang Jiun masih belum muncul. Di situ Nili pun menyuruh adiknya untuk berkultivasi sendirian di sini. Sementara itu Nili menyelinap keluar memakai roh bayangan iblisnya. Lalu sampailah Nili di halaman rumah Jiun. Terlihat di sisi Jiun ia sedang berkultivasi di bak mandi sembari menggabungkan roh iblisnya. Tak lama ia pun mengetuk pintu dan ia pun langsung masuk. Sontak Jiun pun terkejut dan mengatakan ini mesum. Setelah hal tersebut, Jiun pun marah atas kejadian tadi. Nili pun langsung saja menunjukkan dada kepunyaannya. Tak lama, ayah Jiun pun memanggil dan Nili pun menghilang dengan kekuatannya. Terlihat ayah Jiun pun bertanya apa yang terjadi. Namun Jiun beralasan ia tak apa dan mungkin terlalu keras berlatih. Terlihat di situ Raja Kota curiga bahwa Jiun menerima tamu. Sontak Tuan Yemo pun langsung saja melakukan kekuatannya dan pada akhirnya Nili pun tertangkap. Di situ Nili pun langsung memperkenalkan dirinya dan Nili pun bilang bahwa ini adalah salah paham. Tapi Tuan Yemo tak percaya apa yang dikatakan oleh Nili. Terlebih lagi Nili pun berani masuk ke mansion Raja Kota. Tuan Yemo pun langsung saja menyerang Nili. Di situ Nili pun hanya bisa bertahan. Tapi pada akhirnya Nili pun terkena serangan Tuan Yemo. Kemudian Nili pun langsung bangkit kembali dan mencermai Tuan Yemo tentang Jiun. Namun tetap saja Nili pun diserang habis-habisan oleh Raja Kota. Di situ Nili pun meminta waktu 1 tahun untuk mengalahkan Tuan Yemo. Terlebih lagi, kalaupun Nili tak bisa mengalahkan Raja Kota, ia bisa menggunakan teknik pembalikan.
yaitu teknik pemilikan jiwa dan mati bersama Tuan Yemo. Hal itu pun membuat Tuan Yemo setuju memberi waktu 1 tahun untuk Nili. Raja kota juga ingin tahu apa yang bisa dilakukan oleh Nili. Setelah hal tersebut, Tuan Yemo pun mengobrol bersama Presiden Guyan soal Nili. Dikatakan oleh Raja kota Nili punya skill, tapi ia tak tahu apa yang ada di pikiran Nili. Terlebih lagi Nili berani masuk ke mansion Raja kota, tapi Tuan Yemo juga tak berani melakukan Nili, dikarenakan hal tersebut nanti akan menjadi tamparan untuknya. Lalu Presiden Guyan pun memberitahu, yaitu ada pil obat paling tinggi di asosiasi, dan Presiden Guyan akan menyiapkannya. Kemudian Tuan Yemo pun bertanya, apa Presiden pernah mendengar tentang teknik pemilikan jiwa? Ternyata itu dikatakan oleh Nili. Diketahui dengan teknik pemilikan jiwa itu bisa membuat spiritual rank emas hitam mati olehnya. Dan Tuan Yemo meminta Presiden Guyan untuk menyelidiki hal ini dari Nili. Tapi kata Presiden, teknik tersebut menyakiti kedua sisi. Kata Raja Kota, Guild Kegelapan ingin mengusir para monster dan menggunakannya untuk menyerang kota Glory. Lalu di pagi harinya, Lau dan teman-teman yang lainnya datang untuk menemui Nili. Diketahui mereka mendukung Nili untuk mendapatkan Jiun. Tapi Duce pun bilang ia dengar bahwa Nili mengalahkan Shen Qiao dari keluarga keramat. Dan apakah Nili pantas menunjukkan kekuatannya seperti ini? Tapi kata Nili tak usah khawatir, dikarenakan ia sudah bergabung dengan roh iblisnya dan ia bisa melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi Nili sudah membuat keluarga keramat malu, dan Nili tak takut dengan keluarga keramat. Lalu Piao pun mengatakan bahwa Ning sudah memasuki batas keramat surgawi, dan Nili pun baru mengetahui hal ini. Diketahui bahwa batas keramat surgawi bisa melukai lautan spiritual. Ditambah lagi, Nili juga akan memasuki batas keramat surgawi, dan Nili pun akan keluar dari mansion Raja Kota. Tapi itu dengan menyamar. Terlihat di situ juga Nili memberikan teman-temannya roh iblis spiritual. Tapi Piao pun mengatakan ia tak begitu butuh, dikarenakan di masa depan nanti ia bisa menjadi ahli spiritual emas. Kata Nili itu sayang sekali, padahal roh yang diberikan adalah macan iblis api, dan itu bisa naik ke tingkat legenda. Pada akhirnya, Piao pun menerimanya. 血魔豹可以帮你达到传奇级别的。不要了啊！我可没说过这话吧？ Berpindah ke wakil akademi, diketahui Ning belum keluar dari batas keramat surgawi. Terlebih lagi, ini terlalu lama. Setelah hal tersebut, dikatakan bahwa ada 3 murid yang mencari wakil akademi, dan mereka adalah dari kelas jenius. Setelah hal tersebut, Duze dan yang lainnya pun muncul. Dikatakan oleh Nili ia ingin masuk ke batas keramat surgawi, dan Nili pun ingin pergi sekarang. Lalu mereka bertiga pun mengikuti wakil akademi. Nili pun langsung saja masuk ke dalam. Ketika di dalam, ia pun diseret ke bawah. Di saat itu, Nili pun bingung dengan alam jiwanya. Terlihat di situ Nili dipermainkan oleh ilusi. Sontak Nili pun langsung berkultivasi, dan alam jiwa tumbuh sangat cepat, dan ia harus cepat menyerapnya. Di saat itu, Nili pun ditanya oleh seseorang bagaimana ia punya 2 roh iblis. Kata Nili, ia belajar teknik yang spesial. Nili pun bertanya siapa dia, tapi justru ia akan mengambil Nili sebagai muridnya. Dan Nili tak setuju akan hal tersebut, tapi ia justru menjelaskan tentang sejarah di era kegelapan. Namun Nili sudah tahu sejarah tersebut. Terlihat kakek itu pun tetap menjelaskan, yaitu tentang 100 tahun terlewati, dan para spiritual iblis rank legenda sedang sekarat. Diketahui kakek tersebut adalah salah satu dari 5 penemu kota Glory, yaitu Tuan Yeyen. Namun Nili tetap saja tak tertarik menjadi muridnya. Hal itu pun membuat leluhur kesal. Terlebih jika Nili menjadi muridnya, Nili mungkin bisa menjadi spiritual tingkat legenda. Tapi dikatakan oleh Nili menjadi tingkat legenda ia bisa melakukannya sendiri. Dan tentu saja bersambung di part 18 dan seterusnya. Dan ini merupakan Yosenji ataupun Tales of Demon bagian ke-17 ataupun part ke-17-nya. Untuk video selanjutnya juga masih membahas series ini, tapi kalau misalnya sudah ada episode dari Yoshia Sanji ataupun The Legend of Ranger itu akan diupload ya. Dikarenakan Yoshia Sanji ataupun Sun Gokong yang modern itu masih ada 1 episode dan tanggung kalau 1 episode, makanya nungguin 2 episode baru direkap yang Sun Gokong modern itu ya, yang The Legend of Ranger. Terlebih lagi untuk Tales of Demons ini palingan 1 video lagi itu akan jadi ending dari season ketiga.
Dan di part ke-18 itu akan jadi ending dari season ketiga, dan kita akan masuk ke season keempatnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu menonton video ini sampai habis dan selalu mensupport channel Admin, oke? Terlebih lagi juga kalau misalnya ada salah kata ataupun hal yang belum berkenan, mohon maaf ya. Dan untuk itu yang belum subscribe silahkan, dan jangan lupa juga loncengnya juga, oke? Itu bisa di klik kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.